Oke. Nah, makanya kalau kami itu di Tatar Parahiang sudah punya nih rukunnya orang Sunda. Rukunnya orang Sunda itu 5. 1, orang Sunda itu harus ngagem ilmu saepi. 2, harus ngagem ilmu napak sancang. 3, harus ngagem ilmu teterak di kadek. 4, harus ngagem ilmu rawa rontek. Yang kelima, harus ngagem ilmu halimun. Hebat ya leluhur kita. Ilmu saepi, sae itu bahasa Sundanya bagus, pi itu pikiran. Jadi ilmu saepi, pikirannya bagus. Ilmu saepi itu bukan bisa terbang. Apa mulianya? Yang bisa terbang burung. Kan sudah saya jelaskan, tidak usah cari ilmu supaya bisa terbang. Buat apa? Burung juga bisa terbang, gak mulia. Betul nggak? Kemuliaan manusia itu terletak pada akhlaknya. Kalau dia sudah tahaluk biahlakilah, itulah kemuliaan. Makanya orang yang sudah mulia akhlaknya, sae pikirannya. Kalau saya bahas secara psikologi, ternyata pikiran positif itulah kreator kehidupan kita. Begitu pikirannya positif, hidupnya positif. Pikirannya negatif, hidupnya negatif. Like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Hati-hati dengan pikiran. 2, ilmu napak sancang. Nah, saya asli orang Garut. Lahir di Garut. Di Garut itu ada namanya Leuweung Sancang. Leuweung Sancang itu adanya di Santolo ke sana. Kalau dengar kata sancang biasa dikaitkan dengan masalah-masalah kegaiban. Makanya orang-orang yang belajar ilmu-ilmu yang tadi saya sebutkan, kesaktian, dan biasanya kalau orang belajar ilmu saktian adalah orang yang tidak siap menerima kenyataan hidup. Paham? Dan akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak siap menerima kenyataan hidup. Orang yang ingin melanggengkan kemelekatan pada yang dia ingin. Makanya maaf ya, belajar ilmu kesaktian ujungnya apa? Kotor jiwa kita. Karena kita makin melekat pada yang kita ingin. Betul nggak? Iya. Hati-hati. Nah inilah pemurnian tauhid itu ini. Pemurnian tauhid itu ini. Dimurnikan tauhid kita. Yang ketiga, ilmu teterak di kadek. Gak mempan digolok. Yang keempat, ilmu rawa rontek. Rawa rontek itu ilmu menyambungkan tulang belulang. Dan yang kelima, ilmu halimun. Apa makna dibalik semua itu? Baik, kita lihat. Ilmu saepi tadi apa? Sae pikiran, bagus pikirannya selalu positif. Nah, berpikiran luas dan selalu positif. Bukan ilmu supaya bisa terbang, tetapi bagaimana pikiran ini menjadi energi positif, vibrasinya positif, frekuensinya positif. Karena apa yang digetarkan oleh pikiran itu akan menggetarkan semesta. Pikiran negatif akan menggetarkan yang negatif. Mohon maaf, kalau kalian punya utang, terus aja di otak kita pikirkan utang, tambah gede utangnya. Silakan kalau nggak percaya sama saya. Makanya di buku The Secret itu, ya, Ronda itu mengatakan, kalau kamu punya utang, lupakan kata utang, ganti dengan kata berkelimpahan. Utangnya lunas, saldonya nambah. Saya sudah buktikan. Saya punya cicilan rumah, saya punya cicilan mobil. Di otak saya nggak ada cicilan. Diganti berkelimpahan. Waktu transaksi ngambil rumah, saya bilang begini transaksinya di depan notaris. Ini rumah bukan punya saya. Saya hanya hak guna pakai sepanjang saya dikasih nafas. Ini rumah punyamu ya Allah. Ini rumah milikmu ya Allah. Karena bukan punyaku. Ini punyamu. Tolong engkau yang cicil. Itu transaksi saya di notaris. Benar loh. Ya memang begitu kan? Betul nggak omongan saya? Apa yang salah? Kan bukan punya saya.
Nggak ada milik saya. Kan Allah bilang, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang di langit punyaku, yang di bumi punyaku, bahkan di antara keduanya punyaku, bahkan diri saya pun punya dia. Terus yang mana punya saya? Awas, kalau nyicil mobil diambil leasing karena kalian salah transaksi. Nanti ada bab khusus nih kalau ingin nyicil supaya gampang lunas. Nanti ada bab khusus, bab khusus. Jangan sekarang. Kalau sudah masuk bab ini biasanya langsung mata terbelalak gitu ya. Saya tahu kalian cicilannya banyak, tapi nanti sebentar. Jadi ilmu sahipi itu akhlak bukan? Sakti enggak? Nih saya kasih tahu, semua orang yang pikirannya positif sakti, hidupnya menakjubkan. Jadi kalau kalian itu maaf ya, yang rada-rada besar itu timbangan badannya. Begitu setiap makan takut gendut, semua makanan yang dimakan akan menjadikan tubuh tambah gendut. Karena kata gendut ada di pikiran. Like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Jadi sebetulnya yang bikin gendut itu bukan makanan, pikiran. Sieun gendut. Makanya kalau sieun gendut, cai pun, air pun bisa bikin gendut itu. Nih pikiran. Makanya kalau makan banyak, berpikir langsing aja. Aduh nggak percaya sama saya. Ini ilmu mahal ini, udah mulai mahal nih. Like attracts like, itu namanya hukum tarik menarik, yang serupa menarik yang serupa. Itu sebabnya kalau kalian sedang bangkrut, jangan banyak ngobrol tentang kebangkrutan, tambah riweuh. Kalian kalau bangkrut, ngobrol dengan si ini tentang kebangkrutan, ngobrol sini kebangkrutan, ya sudah, diulang-ulang terus kebangkrutan, tambah menderita. Karena kita sedang membicarakan yang kita tidak suka. Coba bicarakan yang kita suka. Itu jadi doa. Kalau suamimu itu kurang baik, jangan dibicarakan ke si A, ke si B, ke si C. Masa nggak ada kebaikannya? Bicarakan kebaikannya. Saya yakin akan berubah tambah baik. Makin dibicarakan keburukannya, makin tambah buruk. Aneh kita itu. Pengen pasangan kita tambah baik, tapi yang dibicarakan kemana-mana selalu keburukannya. Siap-siap keburukannya akan bertambah. Itu like attracts like. Itu hukum tarik menarik. Agak saintifik sedikit ya kuliahnya. Gaul dikit. Paham sampai di sini? Jadi ilmu sahipi ngerti? Ya, itu. Tidak usah baca ini sekian ribu kali supaya kamu bisa terbang. Nggak perlu. Mau terbang kemana? Mau terbang kemana? Mau nyopet kalian? Dan saya khawatir aja kalau kalian bisa terbang, nyopet. Begitu kita punya kesaktian, pasti dorongannya itu, hawanya itu pasti pada yang jelek. Begitu kita melanggar hukum alam, maka dorongannya pasti yang jelek. Makanya sakti itu apa tadi? Akhlaknya mulia. Para nabi, para rasul sakti. Nah, makanya kalau nonton film para wali itu keliru. Kalau wali itu kerjanya shot. Bukan. Para wali itu enggak begitu. Para sunan, para wali itu mengajarkan kesaktiannya dengan akhlak. Bukan itu. Kalian mau jadi burung? Apa mulianya? Berkesana burung biasa aja. Betul nggak? Ini supaya ngerti.